Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Senara Murabadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 praktikum praktikum mesin listrik, yaitu mengenai motor listrik induksi dan start delta starter. Oke, kita langsung saja mulai masuk ke penjelasan mengenai motor induksi. Motor induksi yaitu adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Motor ini paling banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana, kuat, dan biaya perawatan yang rendah. Lalu prinsip kerja motor induksi, yang pertama, arus AC mengalir ke pelitan stator, lalu akan membentuk medan magnet dan berputar. Lalu medan magnet tersebut memotong batang konduktor rotor, menimbulkan gaya gerak listrik GGL induksi. Akibat GGL ini, arus mengalir di rotor, menimbulkan medan magnet rotor yang berinteraksi dengan medan stator. Lalu interaksi kedua medan ini menghasilkan torsi sehingga rotor dapat berputar. Komponen penting motor induksi yang pertama ada stator. Stator adalah bagian yang diam berisi belitan 3 fasa dan menghasilkan medan magnet yang berputar. Yang kedua ada rotor. Rotor memiliki 2 jenis, yaitu rotor sangkar tupai dan rotor lilit. Rotor menghasilkan torsi akibat induksi elektromagnetik. Lalu ada terminal box. Terminal box adalah tempat koneksi ujung lilitan stator. Terminal box digunakan untuk mengkonfigurasi star, Y, atau delta. Ini ya terminal box itu. Ini statornya. Ini rotor yang bagian yang bergerak. Star delta starter. Star delta starter adalah metode pengasutan motor induksi 3 fasa untuk mengurangi arus start. Saat start, motor disambung star, Y, dan menghasilkan arus rendah. Kemudian setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungannya berubah menjadi delta dan menghasilkan torsi yang penuh. Alasan penggunaan star delta, karena pada saat motor induksi pertama kali dinyalakan, motor belum berputar, sehingga arus listrik yang masuk ke motor menjadi sangat besar, bisa mencapai 6-8 kali lipat dari arus normalnya. Arus yang tinggi tersebut dapat memutus sekring, membuat panel listrik panas, dan tegangan sistem lain bisa drop. Maka dari itu, rangkaian start delta lebih aman digunakan karena dapat mengurangi arus start untuk motor besar. Seperti itu. Lalu di alur rangkaian dayanya, itu yang pertama sumber 3 fasa ke konduktor utama atau sebut saja K1. Saat start, K1 dan K2 aktif. Ini dikoneksi dengan koneksi start. Lalu setelah waktu tertentu, K2 off, K3-nya on. Ini adalah koneksi delta. Komponen utama rangkaian start delta itu ada 3 konduktor, yaitu konduktor utama, motor start, dan delta. Terdapat 1 timer dan overload relay untuk proteksi motor. Kemudian ada alur rangkaian kontrolnya. Yang pertama, tombol start menyalakan konduktor utama dan konduktor start. Lalu timer mulai menghitung waktu, biasanya 5-10 detik. Kemudian setelah waktu habis, konduktor startnya off, kemudian diganti konduktor delta yang on. Tombol stop ini memutus semua konduktor. Oke, sekian. Kita langsung saja ke praktiknya. Jadi ini adalah rangkaian start delta. Kita akan buat yang baru saja. Di sini yang pertama kita untuk ini dulu sumbernya, kita pakai yang ini power. Ini putar dulu.
Setelah itu kita butuh ini motor 3 fase, kemudian thermal relay, kemudian kontaktor, sama ini magnetothermic switch. Kemudian di sini kita wiring dulu. Ini ke sini. Lalu ini L2. Pastikan nggak ada yang keputus. Oke, masih wiring lagi. Nah, kemudian masih butuh kontaktor lagi 2 di sini sama di sini. Oke, setelah itu sambungin lagi itu dari motor ke sini. Kemudian dari sini terus ini dari sini juga ke kontaktor yang ini. Kemudian setelah itu ini di sini kita buat untuk rangkaian startnya. Oke. Nah, kita ulang dulu. Setelah itu kita buat lagi di sini menggunakan magnetothermic convection di bagian sini. Menggunakan wiring netral. Lalu ini juga sambungan ke sedikit.
Nah, setelah itu kita gunakan namanya NC switch. Nah, ini NC switch, kemudian NONV auxiliary heat relay. Setelah itu oh ya, pakai kontak NC kontak, NC button dan push button. Terus kita tambahkan NO kontak untuk membuat latching. Sini terus itu pakai coil kontaktor di sini ada pada 3. Nah, sama ini timer. Kemudian pakai NC kontak, NO kontak dulu di atasnya, sama NC kontak with connection to timer. Kemudian pasang NC kontak seperti ini. Kemudian wiring netralnya kita terusin seperti ini. Kemudian wiring juga yang lain. Nah, terus kita pakai ini ke sini buat latching. Nah, kemudian ini sambungkan saja langsung ke sini. Oke, kemudian pasang ini sinyal lampu kita bertiga. Kemudian ini sambungkan dengan netralnya. Salah. Oke, terus pakai ini sambungkan ke sini.
kemudian ini ke sini menuju NONC nya. Oh ya, ini belum kasih NC kontak di sini. Oke. Dari sini. Oke. Nah, ini tinggal kasih namanya aja untuk pengalamatan. Ini MCB1, ini ini MCB2, ini itu KM, ini itu KD, konduktor delta. Ini untuk konduktor starnya, star. Jadi ganti aja jadi M. Terus nah ini juga OL. Ini untuk emergency, ini stop dan start. Ini jadikan KM, ini juga KM. Lalu nah ini T1, ini T1, dan ini juga timer. Satu untuk timernya. Ini tuh KS, ini KD delta, dan di sini itu dibalik ya. Jadi ini yang KD dan ini KS. Kemudian ya ini juga diganti KM. Terus lampunya kita ini untuk lampu off, jadi warna merah. Oke. Untuk lampu trip warna kuning, dan ini lampu on warna hijau. Oh ya, ini PE nya untuk motor kita sambung. Udah, selanjutnya coba aja langsung running. Coba. Nah, ini MCB yang pertama dinyalakan, harus melalui MCB 2. Oh ya, ini start. Oke-nya ada yang salah. Oke, kita ulangi dulu. Oh iya, ini salah. Ini harusnya dari sini. Oke, coba ulangi. Bisa dinyalakan, kita start. Nah, jadi oh ya, ini belum di itu tadi. Kita ubah waktunya jadi 5 kali 1 sek, mungkin 1
kali 1 detik jadi 5 detik. Kita ulangi. MCP start. Nah, jadi setelah 5 detik tadi, dia dari rangkaian start dia akan berganti menjadi delta seperti ini. Lalu ketika dinyalakan thermal relay-nya, oh iya, ini salah, kebalik, harusnya ini OL dan ini emergency-nya. Nah, coba nyala, kita start. Nah, dia sudah berpindah, kemudian coba dinyalakan. Nah, ini harusnya keadaannya trip ya, harusnya ini kedua lampu ini menyala. Ini tombol stop, dia akan berhenti, lalu saat dilepas tombol stopnya, karena dia masih tombol startnya masih menyala, jadi dia akan menyala kembali. Saat emergency dinyalakan, semua akan mati. Coba ini harusnya motornya nyala. Sebentar. Nah, jadi cukup sekian presentasi tugas saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain hal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.